sangat debu. Nah, ini saya mau tanya nih. Ini pertanyaan saya bukan guyon, bukan bercanda, ya serius tapi santai ya. Dulu Pak Agus ini pernah ngobrol cerita pada saya tentang suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Walaupun sekarang masalah itu memang sudah selesai dan beres, tapi saya ingin tahu rahasia atau jalan keluar dari masalah yang sudah terselesaikan. Dulu Pak Agus pernah cerita kepada saya, katanya kalau dia punya suatu masalah, dia tinggal menghadap kepada Sang Holik dengan khusyuk dan tegak fokus dan istiqomah. Nanti apapun permasalahan itu, alhamdulillah Pak Agus dapatkan solusi, jawaban, dan jalan keluar dari suatu permasalahan itu. Terbukti saat ini saya berada di kediamannya yang cukup nyaman, karena tempat ini dulunya belum seperti ini. Dan dulunya kalau kita ngobrol itu bukan di tempat sini, tapi di ruangan khusus Pak Agus, di rumah pribadinya. Sedangkan ini adalah sejenis villa atau sejenis tempat untuk refreshing beliau. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, dulu Pak Agus pernah cerita karena begitu beratnya masalah tentang tentunya masalah ekonomi mungkin yang saya tangkap. Jadi dulu Pak Agus minta didoakan supaya tanahnya ya itu cepat laku. Ya, cepat laku. Karena mungkin dengan tanahnya laku itu dia bisa dapat uang dan bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi menurut saya ada suatu keajaiban yang di luar nalar saya sendiri, dan mungkin saya nggak tahu Pak Agus ini sadar atau tidak. Jadi ternyata ada keajaiban. Keajaibannya gimana? Mungkin nanti Pak Agus bisa klarifikasi. Jadi ternyata alhamdulillahnya Pak Agus bisa menyelesaikan semua itu dengan tanpa menjual tanah atau tidak hilang tanahnya. Karena kalau misalkan tanah itu laku mungkin masalahnya beres, tapi ada Pak Agus yang kekurangan atau kehilangan sebidang tanah. Tapi alhamdulillahnya saat ini Pak Agus sudah bisa keluar dari permasalahan itu tanpa harus kehilangan sebidang tanah atau kebun. Apa jalan keluarnya itu? Ternyata Allah kasih kemudahan jalan buat beliau. Ternyata di tanah bagian lain beliau itu dipercayakan atau dibutuhkan oleh perusahaan telekomunikasi untuk ditancap sebuah tower. Kita tahu ya teman-teman, rekan-rekan, bahwa kalau sebidang tanah kita disewakan untuk transmisi telekomunikasi, biasanya sewanya itu tidak murah ya, apalagi di kota. Nah, ini singkat cerita, dengan digunakannya sebidang tanah Pak Agus ini digunakan untuk tower, otomatis Pak Agus bisa menerima manfaat dari biaya sewa tersebut. Nah, dari manfaat sewa tersebut tentunya Pak Agus ini bisa menyelesaikan masalah yang dulu pernah dia keluhkan. Itu yang saya tangkap. Kurang lebihnya nanti Pak Agus yang bisa cerita yang lebih detail dan lebih jelas. Nah, waktu dan tempat ini Pak Agus saya silakan, karena kita malam ini acaranya melek dan saat ini baru jam 1 malam, sehingga untuk ke pagi itu perlu masih 5 jam lagi. Ya tidak ada salahnya kalau Pak Agus ini kita dengarkan pembicaraannya, karena Pak Agus ini adalah orang yang intelektual, orang yang perlu karismatik, berwibawa, punya prinsip dan pandangan yang kokoh. Oleh karena itu saya ingin sekali
mendengar dari mulut beliau sendiri, wejangan, pendapat, dan pengalaman yang karena saya kesini itu jarang ya, kadang setahun, kadang 2 tahun nggak kesini, dan ini udah selang hampir berapa lama baru sempet ke rumah Pak Agus lagi. Ya silakan Pak Agus, apa masih bersemangat untuk bisa memberikan cerita dan kisahnya? Kita masih siap mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Saya sebetulnya simpel saja karena wawasan saya terbatas sebagai orang bodoh. Saya berpikir manusia punya hak untuk mendoakan dan doakan. Sebagai orang yang berakal, saya berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu ada pelantarannya. Ya, hak kita sebagai manusia ada dua. Berdoa itu pribadi dan minta doa adalah suatu kewajaran. Ya, karena saya kebetulan punya teman yang emang ahli, beliau udah mapan mungkin di bidang keilmuannya, saya akan menyadari sebagai kebodohan saya. Maka saya meminta untuk didoakan. Itu kan wajar karena tadi ada dua, hak kita itu berdoa dan mendoakan. Kalau kita minta ke orang lain berarti minta didoakan. Kalau kita orang lain meminta kita yang mendoakan. Dan kalau kita berdoa adalah pribadi. Itu satu pertanyaannya. Kedua, saya punya keyakinan bahwa dalam Quran ada di surat At-Tolak ayat 3 ada kira-kira seperti ini. Karena saya tidak ngaji, saya orang bodoh. Tuhan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi di situ ada ayat, jika kau bertawakal kepada aku, maka akulah yang akan bertanggung jawab. Ternyata ayat itu yang saya pahami sebagai dari orang yang bodoh, bukan di bulan pesantren. Di situ ada kecap tawakal. Nah, pemahaman saya, tawakal itu satu tarekah. Tarekah itu daya upaya saya. Wasilah itu nyambungkan, menggunakan akal. Nah, jika kita emang lagi dalam pilot, jelas kita jangan memikirkan untuk usaha, jelas karena uangnya tidak ada. Jangan mikir ke tempatnya karena kita tidak punya. Saya berpikir menggunakan modal yang saya terima dari Tuhan. Modal dari Tuhan itu ada lima macam. Satu, saya dikasih nyawa sebagai sumber hidupnya. Dua, dikasih raga untuk berdaya upaya. Ketiga, dikasih budi akal pamilih atau nafsani, itu untuk berpikir. Empat, sesama pepada sebagai berserta alamnya. Kelima, alam dunia ini tempatnya. Maka saya sesuaikan kemampuan saya, tawakal tadi, saya bertarekah dengan kekuatan yang saya punya. Saya tidak putus asa. Ya saya berdoa karena saya yakin sumber hidup saya itu dari Tuhan, perantara ibu bapak saya lahir ke dunia ini ada pelantarannya dan saya yang hidupnya. Maka saya gunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Tuhan karena saya yakin di situ. Nah, saya menggunakan 3 kategori. 3 kategori bahwa saya berkeyakinan bahwa orang Islam itu senjatanya doa. Dan orang Islam, saya pernah bicara dengan Tuhan itu lewat hati. Ketiga, itu ada as-somad, tempat meminta, yang maha kaya. Nah, saya lakukan suatu tanggung jawab saya sesuai dengan kemampuan saya. Saya melakukan suatu perjuangan di situ. Jadi tidak gratis itu. Watarjukuan tasawuf itu tidak gratis. Saya bertawakal, saya melakukan suatu penyerahan diri, saya melakukan suatu ritual noa dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesadaran. Karena pertama itu kita harus sadar dulu. Karena masalah hidup itu adalah masalah, apalagi bikin masalah. Maka solusinya adalah tadi, kita harus sadar dulu. Menyadari masalah yang kita buat. Setelah itu kita sudah sadar, kita harus menjalani suatu perjuangan sesuai kapasitas kita, yaitu dengan berdoa, meminta doa kepada orang lain, bersilaturahmi sebagai tarekah kita. Nah, itu dilakukan. Jadi kita sadar dulu dengan keadaan kita, terus kita tarekah tadi dengan kesabaran. Ya, maka Tuhan memberikan suatu anugerah. Ya, jadi walaupun kata ayat Tuhan memberikan rezeki yang tidak sangka-sangka, itu jelas ada, tapi tidak serta merta. Tetap kita harus ada ikhtiar, ya. Karena doa juga ikhtiar. Bahkan orang berkata bahwa kita ngedoa aja tidak ada uang dari langit. Ya mikirlah kita sebagai orang mana. Tuhan Maha menciptakan alam, tapi untuk menciptakan uang itu manusia yang punya, ya. Jadi teman-teman, uang itu tidak datang di langit, ya.
Tapi tadi uang itu buatan manusia, ya sababiahnya ya didatangkan apa pertolong Tuhan itu dari mana saja ya. Ya, walaupun kita tidak sangka-sangka itu ada ya. Jadi solusi dalam hidup, hadapi masalah, sadari apa yang kita perbuat, tanggung jawab, sadar apa yang kita hadapi, bertawakal dan sabar menjalaninya. Maka ida dosair ayaku lalu kun payakun itu ada ya. Jadi kita harus yakin dulu, yakin itu percaya, yakun itu bekerja, kun payakun kejadian. Jadi kalau kita cuma percaya tidak bekerja, bagaimana kejadian? Ya barangkali penjelasan dari saya dengan kebodohan saya seperti itu aja para Rahmat, untuk motivasi teman-teman. Jadi kalau kita punya masalah jangan berkecil hati, kita punya Tuhan, kita punya pribadi, moral dari Tuhan, kita punya sesama hidup sebagai manusia, bisa komunikasi, bisa silaturahmi, bisa saling mendoakan. Tetap yang menjadikan apapun kejadian itu adalah kita sendiri. Mungkin saran dari orang lain, tapi tetap didoakan sama orang lain. Kalau kita tidak bekerja ya tidak berdoa ya tidak jalan. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wejangan dari seorang dari Pak Agus. Nah, ini sekarang mungkin Abu Siri yang mau bicara atau Bang Iwan. Ini sedikit Pak Rahmat, ini saya merhatiin ini ikan ini tidurnya kapan itu kelihatannya bergerak mulu gimana itu. Iya, coba kita lihat ikan. Oh iya, itu banyak ikan kecil-kecil. Terus ini saya juga tadi ya apapun penjelasan saya juga berterima kasih kepada Pak Bu, mungkin mendoakan saya. Jadi itu kalau saya lupa maaf. Tapi ingat ya, semua doa itu harus dilaksanakan. Jadi kita doakan tapi kita tidak berusaha juga tidak akan berhasil lah ya. Jadi harus keseimbangan. Jadi kalau ada saya kehilapan sebagai manusia, saya juga terima kasih atas doanya kan gitu. Tetap tadi antara doa dan doakan itu harus ada sinergis. Begitu Pak Bu ya. Gitu. Kalau antara api sama bensin itu harus ada dua-duanya. Kalau orang yang mendoakan itu ibarat bensin, kalau orang yang berdoa itu ibaratnya api, harus sama-sama. Tetap aja ya, kalau kata sederhananya kan harus masuk akal. Kalau kita tuh berdoa pasti ke atas ya, semua Atas orang yang masuk ke atas ya. atas kemana? Atas Ke atas yang maha atas ya, gitu kan. Kalau diibaratkan TV itu sinyalnya dari atas ya, antena lah ya. Jadi TV itu ada TV, ada antena. Yang mendoakan itu ibaratnya siaran RCTI, televisi atau siaran televisi lalu. Siaran itu udah jalan duluan ya. Nah, gitu kan. Jadi kadang-kadang orang frustasi, kenapa ini kayaknya ngedoainnya bohong-bohongan atau apa. Bukan, kenapa itu TV itu tidak menerima sinyal itu dengan baik, karena TV-nya satu takut nggak dinyalain, dua apakah ada kerusakan di dalam TV-nya, atau nggak pasang antena dianya. Makanya di sini simbolnya kalau udah pasang antena atau apa tower gitu ya, supaya lebih dekat lagi. Cuman itu mah tadi manusia itu tidak lahaula ya, tidak punya kekuatan apapun ya, cuman hanya sekedar doa lah, karena umat manusia itu hanya saling mendoakan, tidak bisa apa-apa, tetap tergantung wa makarullah. Manusia punya rencana, tetap Allah juga yang menentukan. Jadi saya sedikit aja, kenapa itu ikan itu kelihatannya kayak nggak ngantuk-ngantuk itu, perawat dari tadi goyang aja, jalan-jalan dulu itu kenapa? maknanya apa, coba dijelaskan. Itu juga sama. Nah, udah biasanya gini yang terang ya. Coba dijelaskan Pak Bu itu apa Saya juga maknanya. masa bertanya kalau udah tahu nggak usah bertanya. Ya maksudnya kan tadi mau ada penjelasan dong. Saya kan pasti setiap yang ditanyakan ada maknanya. Jadi kalau rekan-rekan ditanya kan, hewan apa yang paling banyak rezekinya yang diberi sama Allah ya, Tuhan ya, itu pasti
jawabannya kemana-mana ya, harimau yang banyak apa, yang banyak memburu kan sana kemari, atau apa yang hewan-hewan yang lain. Tapi kenyataannya yang dilihat sama Abu ya, itu ternyata ikan ini, ikan itu siang dapat rezeki, malam dapat rezeki, sama melek mulu kan. Jadi kalau rekan teman ingin banyak rezeki ya, saran saya banyak melek, karena kalau rekan-rekan lagi tidur itu si kopi dicuekin ya. Sekian dulu dari saya. Nah, kita buru berarti Wan gitu maksudnya. Lain berarti maknya mau jair bisa guruan. Jadi pola pikir sudut pandangnya sampai ke sana. Kalau pengen banyak rezeki apa wah? Kan wah? Sebanyak melek. Kenapa wah? Karena kalau Lagi melek bisa minum kopi. kalau tidur nggak dihidangin, biarpun itu kagak dimakan. Biarpun Iwan istrinya cantik ya, makanannya enak-enak, kalau lagi tidur dicuek. Cuy, Ya. Mari kita belajar melek ya. Belajar Apalagi melek batin. Kalau melek batin itu kan hati turu badan tangi. Badan tangi hati turu. Kadang-kadang orang tidur juga bisa. jadi Sip bos, udah cukup.